مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bilumi sairi sholihin fid dharani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihil yaqutin nafis ila qaulihi radhiyallahu anhu ad-dhaman. Ad-dhaman lughatan al-iltizam. Dhaman secara bahasa itu adalah iltizam, bertanggung jawab, menanggung kewajiban. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah pernah jelaskan bahwa al-wasaik, jaminan atas hak itu ada 3. Ada apa? Dhaman, isyhad, sama rahn. Isyhad ini untuk menghindari apa? Menghindari juhud. Isyhad itu menghindari pengingkaran utang ya, menghindari pengingkaran hak. Adapun rahn dan juga dhaman menghindari apa? Iflas. Kekhawatiran orang yang punya utang ini muflis, nanti tidak dapat haknya atau kurang. Maka kalau ada dhaman enak, kalau ada rahn enak, tinggal jaminannya dijual, dia dapat pelunasan. Atau ada dhaman. Dhaman ini artinya orang yang menanggung. Misalnya anak utang ke Danu, domainnya Miftah. Nah, kalau ada domainnya enak, kalau nggak ada domainnya ya mau nggak mau nagihnya ke Danu. Kalau ada jaminan, Danu nggak bisa bayar, jaminannya dijual. Atau nggak ada jaminan, tapi ada domain. Danu ditagih, nggak punya, bisa nagih ke Miftah. Miftah wajib bayar karena kalau dia domain, wajib bayar. Kalau nggak bisa dipenjara ya, wajib bayar. Nanti setelah bayar, ini minta ganti ke Danu. Cuman enaknya dia anak bisa nagih ke milih, ke Danu bisa, ke Miftah bisa. Wadah ya. Ini fungsinya dhaman. Jadi dhaman sebagaimana rahn, isyhad ini adalah akad-akad yang di dalam fikih diperbolehkan, disyariatkan untuk apa? Untuk wasiqah, jaminan. Nah, ini dhaman ini al-iltizam. Jadi menanggung kewajiban atau bertanggung jawab. Wa syar'an iltizamu haqqin sabitin fi dhimmatil ghair au ihdari ainin madmunatin au badaniman yustahaqqu huduruhu. Di situ diharakati apa di situ? Yastahiqu huduruhu ya. Ini dhaman ini sebelum tak jelaskan tarifnya lebih lanjut. Dhaman itu dari tarif ini bisa dipaham ada 3. Jadi dhaman ada 3. Ada dhaman den, ada dhaman ain, ada dhaman badan. Ini yang disebut dengan kafalah. Jadi dhaman ada dhaman den, dhaman ain, dan dhaman badan alias kafalah. Dhaman den ini menanggung hutang, bertanggung jawab untuk membayarkan utang orang. Ya kayak tadi contohnya. Saya utang ke Danu 5 juta. Domainnya Miftah. Artinya dhaman yang dilakukan oleh Miftah ini untuk apa? Untuk membayarkan hutang ke saya. Ya. Nanti kalau saya sudah jatuh tempo, saya bisa nagih ke Danu, atau kalau Danu sedang nggak punya uang atau bulet, saya bisa nagih Miftah. Nanti Miftah bisa minta ganti kepada Danu. Nah, ini dhaman den. Ada dhaman ain. Kalau den itu tanggungan, utang piutang. Kalau ain ini benda, jadi dhaman untuk mengembalikan benda. Contoh, ada orang ghasab, misalnya Zaid, ghasab motoran ketahuan. Akhirnya ketahuan, tak minta, ayo motornya kembalikan. Waduh ya apa ya, ini saya sih terburu-buru ini. Motornya ada di rumah aman. Cuman saya terburu-buru ini, ada perlu.
Enggak, itu datangkan sekarang. Al-afwa ana terburu-buru ini. Enggak. Wis gini aja, ya apa kalau miftah yang doman untuk mendatangkan benda itu. Jadi bukan untuk membayarkan utang, tapi untuk mendatangkan benda yang digosok tadi. Yang digosok atau yang lain. Nah ini juga ada itu. Doman untuk menghadirkan barang. Ya. Jadi ada doman itu untuk membayarkan hutang. Ada doman itu tugasnya yang bayar utang. Ada doman untuk ihdaru ain. Doman untuk mendatangkan barang. Lah tugasnya domin apa? Ya mendatangkan barang. Ya, kayak contoh tadi itu. Kalau rusak, tidak ada kewajiban ganti. Memang tujuannya bukan mengganti. Doman bukan untuk mengganti, tapi untuk mendatangkan barang yang muayyan, ain. Jadi barang anak dipinjam oleh Danu, barang anak digosok oleh Danu misalnya. Danu tidak bisa mengembalikan karena ada repot, ada urusan begini. Nah, akhirnya miftah doman, urusan anak untuk menghadirkan barang. Jadi tugas ente apa? Menghadirkan barang. Bukan ganti barangnya ketika rusak atau nggak bisa diambil. Enggak, bukan itu kewajibannya. Tugas ente cuma berusaha mendatangkan barang tersebut, tidak yang lain. Kalau diharuskan mengganti, enggak boleh. Enggak sesuai tujuan domannya. Nah, ada yang ketiga, doman badan. Doman badan ini untuk menghadirkan orang. Jadi doman untuk menghadirkan orang. Jadi misalnya ada orang bunuh. Misalnya Zaid bunuh Umar. Jadi Zaid bunuh Umar. Keluarganya Umar gak terima, nuntut kisos. Zaid dikisos. Zaid ini minta maaf. Minta tolong ya, jangan dikisos sekarang. Anak punya keluarga. Saya pamitan dulu, pulang, ngatur-ngatur dulu sebelum dikisos. Tak atur urusan mereka, tak tertibkan dulu. Pamit-pamit, minta maaf, melunasi utang. Waduh, enggak bisa, ente kabur nanti. Enggak wis, anak minta tolong. Betul, minta tolong. Doman. Apa? Izin dulu, mau pulang ke keluarga, mau pamit, minta maaf. Enggak bisa. Akhirnya, ya udah, kalau ada domainnya, enggak apa-apa. Akhirnya miftah ditunjuk. Yaudah, miftah domainnya. Jadi Zaid bunuh Umar. Keluarga Umar nuntut kisos. Zaid pamit mau pulang dulu ke kampung halamannya. Mau pamitan, mau ngatur-ngatur urusan yang belum beres. Nanti kalau udah beres mau kembali menyerahkan diri. Nah, ini akhirnya keluarga Umar ya khair. Asal ada domainnya tidak ada masalah. Miftah domainnya. Ini bisa ini. Namanya kafalah. Ini doman untuk apa? Menghadirkan orang. Jadi tanggal berapa diminta untuk hadir ke pengadilan misalnya. Oh tanggal awal Rabiul Akhir misalnya. Awal Rabiul Tsani. Ya khair. Lah maka nanti di awal Rabiul Tsani tugasnya miftah menghadirkan orang ini. Zaid tadi yang pulang tadi ya, ente harus menghadirkan. Kalau tidak mau menghadirkan penjara ente. Waduh ya apa ini, anak repot. Suruh siapa doman ya? Suruh siapa doman? Repot, tidak bisa, ente harus tanggung jawab. Kalau nggak datang, bukan ente menggantikan untuk kisos, enggak seperti itu. Itu sistem jahiliyah itu ya. Pokok orang yang nggak datang, ente tak kisos misalnya, enggak bisa. Tugas ente hanya ihdorul badan, menghadirkan orangnya. Jadi kalau domanten, kalau pas jatuh tempo, tugasnya hanya membayari utang. Kalau ihdorul ain, tugasnya hanya mendatangkan barang, bukan mengganti kalau rusak atau nggak bisa diambil. Kalau doman badan, tugasnya hanya menghadirkan orang. Paham ya? Tugasnya menghadirkan orang. Ini doman. Doman ini dikatakan bahwa doman itu awwaluhu syahamah. Wa awsatuhu nadamah. Wa akhiruhu gharamah. Jadi doman itu awalnya syahamah. Jago ya, keberanian. Wa awsatuhu nadamah. Wa akhiruhu gharamah. Doman itu awalnya, Masya Allah jago, urusan anak. Apa katanya ya? Menunjukkan dadanya ya. Misalnya kayak tadi, anak utang ke Danu. Jumlahnya gede, 500 juta misalnya. Danu ragu mau ngutangi. Waduh anak ragu ini jumlah yang enggak kecil ini, lumayan besar. Nah, ada domainnya enggak? Kalau ada domain, anak mau. Miftah langsung maju. Urusan anak. Apa kata anak? Anak domainnya. Syahama ya. Berani. Itu.
Begitu jatuh tempo, ditagih, nagih ke Danu belum punya, ente tak tagih terus. Sehari tak miskol 17 kali. Ya, sesuai jumlah rakaat sholat. Itu sesuai tanggal kemerdekaan ya, 17. Itu. Jadi ditagih terus. Mulai nyesel udah, waduh, ribet ini, ditagih terus. Suruh apa Doman? Jangan hanya ente seneng di awalnya, urusan anak. Menunjukkan dadanya. Urusan anak. Tengah-tengah harus siap-siap nadama menyesal. Akhiruhu gharama. Ternyata Danu tidak bayar, Iman tidak punya atau bulat, ente yang minta untuk melunasi. Gharama. Itu doman. Berarti kalau melihat ini, sebaiknya kita melakukan doman apa enggak? Hah? Awalnya, Masya Allah ya, urusan anak. Tengah-tengahnya nadama, menyesal, akhirnya gharama. Nempui, ganti. Tapi untuk den yang gharama, kalau ain kan bukan gharama, ain hanya menghadirkan bendanya. Kalau badan hanya menghadirkan orangnya, bukan gantikan untuk dikisos ya, atau dihukum, enggak. Hanya untuk menghadirkan orangnya saja. Dari ini tadi berarti kan sebaiknya enggak doman kan ya? Sebaiknya enggak doman karena takut nadama dan gharama. Itu kalau hitung-hitungan duniawi. Tapi doman ini minal akhlak al-karimah. Termasuk kebaikan akhlak ini, akhlak yang baik. Dan ini terkenal dulu orang Arab itu. Orang Arab itu sejak masa jahiliyah itu terkenal akhlaknya itu lebih menonjol. Cuman sebagian pas, sebagian lagi niatnya baik, caranya keliru. Sebagian pas, diantaranya orang Arab itu sejak masa jahiliyah itu kebanyakan, bukan semuanya, kebanyakan ghalibnya itu ahlul karom, dermawan. Jadi nggak bisa ada orang asing datang ke kampung mereka terus tidak menu tempat nginap, tidak ada yang jamu, itu aib sakobila. Jadi dijamu dengan istimewa, bukan nyewa hotel ya, gratis, dikasih makan sampai berapa hari saja. Itu dulu. Kemudian apa? Mereka itu syaja'ah, berani. Dan banyak. Ada yang meleset. Ada yang meleset. Niatnya baik, tapi caranya keliru. Di antaranya itu. Orang jahiliyah bunuh anak, kalau punya anak perempuan dibunuh. Itu niatnya baik. Kenapa? Di masa itu banyak perzinahan. Banyak, zaman dulu itu kan apa? Sistem yang kuat yang menang. Sistem rimba. Jadi kabilah yang kuat itu sering begal kabilah yang lemah. Jadi kalau ada orang lewat kampung mereka atau lewat hutan, itu dibegal. Dan dibegal itu jadi budak. Kalau laki-laki dibunuh. Kalau anak kecil, anak perempuan dijadikan budak, aib. Jadi anak perempuan ini rawan jadi budak atau yaitu marak perzinahan di masa itu. Rawan jadi budak. Lah nanti kalau budak terhina, budak dulu itu enggak diperlakukan bukan kayak manusia begitu. Kalau budak perempuan disuruh joget-joget, jadi wanita penghibur begitu ya. Nah, itu dulu. Lah sehingga mereka takut aib kalau punya anak perempuan dibunuh. Niatnya baik, caranya keliru. Ada kayak gitu. Sebagian lagi mereka itu kalau tawaf di Ka'bah itu telanjang. Niatnya baik. Niatnya itu untuk takzim kepada Baitullah. Kenapa? Ini pakaian sering buat maksiat, tidak layak dibuat tawaf ya. Jadi tawaf telanjang aja. Niatnya baik, caranya keliru. Itu. Ala kulli hal, mereka orang Arab itu sejak masa jahiliyah itu terkenal dengan makarimul akhlak. Makanya Rasulullah SAW itu diutus innama bu'istu bukan li'u'allima makarimal akhlak, bukan untuk ngajari, tapi li'utammima, menyempurnakan. Kenapa? Lingkungan beliau itu terkenal dengan makarimul akhlak. Jadi beliau datang untuk menyempurnakan. Menyempurnakan dan mencontohkan gimana penerapan akhlak yang benar, tidak seperti yang kalian lakukan selama ini. Jadi untuk menyempurnakan saja, yang sudah benar disempurnakan, yang salah dibenarkan, begitu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk makarimul akhlak. Dulu itu ada cerita pernah disampaikan oleh beliau waktu Dars Minhaj bab doman. Waktu itu ada orang asing masuk ke satu daerah di Arab, masuk ke satu daerah, terjadi pertengkaran atau apa, akhirnya orang asing ini bunuh warga setempat. Bunuh warga setempat, ditangkap, mau dikisos, mau dihukum mati. Akhirnya dia izin, nggak apa-apa anak dikisos. Tapi
sebelum dikisos anak izin pulang dulu. Rumahnya jauh, keluarga anak enggak tahu nanti gimana kabar anak. Jadi sebelum dikisos anak izin pamit pulang. Enggak ketahuan alamatnya jauh, enggak ada yang kenal di daerah tersebut, enggak ada yang kenal. Nah ente kalau pulang siapa yang tahu? Ente rumahnya di mana, dari siapa ente, enggak ada yang tahu di sini. Dan apa jaminannya ente mau balik ke sini? Akhirnya dia bingung, ya apa ini, anak mau pulang dulu ngasih kabar keluarga, ngatur-ngatur keluarga dulu, nanti balik mau dikisos. Anak balik sendiri nanti. Akhirnya karena mendesak, maksa, ya udah kalau ada yang doman ke ente, ada yang tanggung jawab doman untuk menghadirkan ente nanti di waktunya, maka enggak ada masalah. Ente kita lepaskan. Tapi kalau enggak ada, ya nggak bisa. Akhirnya dia bingung. Dia bingung, siapa di kota itu nggak ada yang kenal. Dia datang ke situ sendirian kok, nggak ada yang kenal. Bingung, toleh. Ngeliati orang-orang yang ada di sekitarnya itu dilihat. Kelihatan ada satu orang kok wajahnya itu kelihatan orang baik. Orang itu kadang kelihatan, ini orang baik, suka membantu itu kelihatan. Khususnya orang-orang yang punya pinter baca firasat, raut wajah, itu bisa dilihati satu persatu. Begitu dilihat satu persatu, dia ada zon, firasat pada satu orang, oh ini orang ini baik ini. Tidak bakalan nolak permintaan anak. Langsung. Begitu kelihatan, orang tadi bilang, itu yang domin ke anak. Itu yang doman ke anak. Akhirnya orang-orang bingung. Bener ditanya, bener ente mau doman? Siap, anak doman. Siap, anak doman. Akhirnya, udah, silahkan ente pulang. Nanti di hari yang mereka inginkan, ente harus balik. Siap. Oh, udah, pergi dia. Setelah dia pergi, orang-orang sak kampung itu, sak daerah itu, semua menyalahkan orang yang doman ini. Ente kenal sama fulan yang tadi minta doman itu? Enggak. Loh ente kenapa kok doman? Enggak kenal, enggak apa. Kalau dia enggak datang, resiko loh, bisa ente dibunuh. Bisa ente dibunuh. Kalau syariat tak boleh ya. Tapi bisa ente dibunuh. Apa jawaban dia? Ana malu. Ketika dia memperhatikan semua orang yang ada, yang hadir, dia itu begitu melihat anak, langsung dia itu punya firasat baik. Saya nggak tahu, nggak mau mengecewakan dia. Dia melihat orang sekian banyak, dia hanya berfirasat baik kepada anak, kepada saya. Saya nggak mau mengecewakan dia. Dan saya nggak mau orang-orang berkomentar bahwa sifat najdah itu telah hilang dari Arab. Sifat najdah atau sifat suka membantu lah. Sifat suka membantu itu telah muru'ah. Itu. Ini kan ada orang asing, kepepet perlu bantuan. Kalau nggak ada yang bantu sama sekali kan berarti yang ada itu nggak punya muru'ah sama sekali ya. Nah, jadi saya khawatir kalau saya nanti tidak bantu, sementara dia melihat sekian orang banyak, dia hanya berfirasat baik kepada saya, terus kok saya menolak, berarti mengecewakan dia. Berarti kita yang hadir semua nggak ada yang punya muru'ah. Saya nggak ingin orang-orang berkomentar bahwa sifat muru'ah telah hilang dari bangsa Arab. Saya nggak mau. Karena itu saya doman. Udah, di hari yang ditentukan, orang tadi belum datang. Ditunggu sampai sore ketar-ketir ini. Waduh, ini kok nggak datang ini. Secara hukum adat bisa dibunuh ini, yang doman ini. Sampai sore nggak datang-datang. Udah mepet tenggelam matahari baru datang. Akhirnya datang. Akhirnya dia lega. Tapi orang-orang merasa heran. Loh, ente ngapain datang? Ente kalau nggak datang nggak ada yang tahu. Zaman itu kan nggak ada KTP ya. Nggak ada KTP, nggak tahu alamatnya di mana, dari kabilah mana, nggak tahu. Ente kenapa datang? Ente pulang di rumah kan enak, aman, sama keluarga, tidak dibunuh. Ini datang ke sini kan mau setor nyawa untuk dikisos. Ada apa? Apa alasan ente kok datang? Kenapa ente nggak diem saja di sana? Dia menjawab, iya, saya datang ke sini karena apa? Saya sudah berjanji pada orang yang tanggung jawab ini untuk kembali. Nah, dia sudah berbaik hati mau jadi penanggung jawab saya. Kemudian saya tidak kembali, kan mengecewakan dia. Saya malu kalau nanti orang-orang komentar orang Arab sudah nggak punya sifat wafa. Nah, saya khawatir orang-orang
ngomentari orang Arab sudah tidak punya sifat wafa. Itu orang Arab zaman jahiliyah itu dulu begitu. Betul-betul menjaga kepada makarimul akhlak itu. Jangan sampai gara-gara ulah saya, sakobila kena. Atau sak bangsa kena. Betul-betul dijaga. Dan gitu mestinya kita ya. Kayak antum sebagai santri. Antum tasarruf tidak bagus, yang kena jeleknya bukan hanya antum. Sak pondok, sak gurunya antum kena ya. Nah, itu dijaga. Lah orang-orang dulu itu hatta jahiliyah itu menjaga. Belum Islam itu saya jaga. Muskilah jahiliyah modern ini ya. Hatta Islamnya tidak bisa menjaga. Gitu. Islamnya nggak diamalkan. Dulu itu tidak ada Islamnya, tapi mereka menjaga. Ala kulli hal, jadi doman ini mim makarimil akhlak. Jadi termasuk makarim akhlak. Memang kalau secara hitung-hitungan duniawi ya tadi itu doman awaluhu syahamah wa ausatuhu nadamah wa akhiruhu gharamah. Tapi ini mimbab makarimil akhlak. Hanya orang yang berakhlak mulia yang mau melakukan akad doman ini. Intinya doman itu tadi ada 3. Doman untuk bayari utang, doman untuk mendatangkan barang, doman untuk mendatangkan orang, badan atau kafalah. Udah kita baca tarifnya. Wasyar'an, doman itu adalah iltizam. Iltizam tanggung jawab. Menanggung kewajiban, tanggung jawab. Iltizamu haqqin sabitin fi dhimmatil ghair. Ini doman ten ini. Bertanggung jawab atas hak yang menjadi tanggungan orang lain. Ya kayak tadi itu. Saya hutang ke Danu. Berarti Danu punya tanggungan. Danu apa saya? Saya ya. Itu. Saya hutang ke Danu. 50 juta. Nah, yang doman Miftah. Lah berarti Miftah ini bertanggung jawab atas hak ya utang tadi itu 50 juta yang menjadi tanggungan orang lain, yaitu tanggungan saya ya. Nah, iltizamu haqqin sabitin fi dhimmatil ghair. Ini doman. Doman apa ini? Doman den. Bertanggung jawab atas hak atau utang yang menjadi tanggungan orang lain. Ini doman den. Makanya di takleknya kan isyaratun li domanil mal. Ini isyarat terhadap doman mal atau doman den nama lainnya. Yang kedua, au ihdari ay iltizamu ihdari ainin. Punya itu di situ iltizamu ihdaru apa ihdari? Ihdari. Ya, karena iltizamu ihdari ya. Atau bertanggung jawab untuk menghadirkan ain, benda yang madmunah, yang berstatus doman. Yang berstatus doman. Artinya apa? Tanggung jawab untuk mendatangkan barang. Bukan utang piutang, tapi barang yang tertentu. Yang berada di tangan orang lain, yang statusnya status doman. Kita kan sudah beberapa kali dengar kemarin. Ada yat itu statusnya amanat, ada yat statusnya doman. Nah, di antara yang doman itu barang gosop, barang pinjaman, ya, barang gosop, barang pinjaman, barang yang diambil untuk dilihat-lihat, kalau cocok dibeli, kalau nggak cocok nggak, itu doman. Artinya doman itu apa? Kalau sampai talaf, rusak, sembrono atau enggak sembrono, ceroboh atau enggak ceroboh wajib ganti. Kayak antum minjem barang. Antum minjem piringnya orang. Minjem piringnya orang, kok pecah? Padahal ya enggak ceroboh, ditaruh di tempatnya, terjadi gempa bumi, jatuh, pecah, kena doman. Wajib ganti. Ya. Antum pinjem gelas orang, ditaruh di tempat yang benar. Ada kucing datang ditabrak, pecah, wajib doman ya. Minjem itu statusnya doman. Gosop juga begitu. Antum gosop sendal orang, dipakai sudah hati-hati kok putus, wajib doman. Gosop motor orang, sudah hati-hati makainya. Ternyata ada jalan berlobang, masuk ke situ radanya roboh, pecah. Beberapa spionnya pecah, terus bodinya itu pecah, wajib doman. Lu udah hati-hati ya, gak ada urusan. Ya doman itu wajib ganti. Begitu juga ngambil barang punya orang untuk dilihat. Jadi antum nawar barang, dilihat dulu, dicek dulu, cocok apa enggak, cocok lanjut beli, kalau enggak ya enggak jadi. Motor misalnya, kepingin beli motor orang, dicoba dulu. Tak coba dulu, nanti kalau cocok ya tak beli. Dicoba, sudah hati-hati. Itu, roboh, rusak ya. Ada beberapa bagiannya yang rusak, wajib doman. Lah, ini doman yang kedua ini, ihdaru ainin madmunatin itu. Doman untuk mendatangkan barang tadi. Contoh kayak gini, Danu mau beli motor anak.
Cuman sebelum dibeli dicoba. Tak coba dulu. Anak ragu, nanti-nanti dulu coba, itu tidak balik nanti. Tiba-tiba ada di Medan motornya ya. Itu. Jangan-jangan nanti motornya tidak balik ya. Itu. Anak alafu, tidak kenal misalnya, belum kenal. Nanti bawa nanti tidak balik, gimana? Miftah misalnya, saya yang doman. Urusan saya. Ya. Saya yang doman. Ini berarti tugasnya Miftah nanti mendatangkan motor itu. Bukan ganti kalau hilang. Bukan ganti kalau rusak. Tanggung jawabnya yang datangkan motor yang sama itu. Kalau rusak ya urusan Danu yang ganti. Ente tidak wajib ganti. Cuman kalau barangnya ada, dibawa kemana misalnya, ente yang bertugas mengembalikan ya. Wah deh, nah ini doman yang model kedua. Au ihdori ainin madmunatin. Tanggung jawab untuk menghadirkan benda yang berstatus doman. Kayak barang gosop itu berstatus doman. Barang pinjaman, yaitu barang yang dilihat untuk dibeli. Nah, itu ya doman itu. Udah. Catatan kaki di bawahnya isyaratun li domani rodil ain. Ini doman rodil ain. Ini yang kedua. Yang ketiga, au badani. Ai apa? Iltizamu ihdori badani man yastahiku atau yustahaku huduruhu. Jadi bertanggung jawab untuk menghadirkan badannya orang yang diharuskan hadir. Yang berhak untuk dihadirkan. Ya. Jadi bertanggung jawab untuk menghadirkan badannya orang yang berhak untuk dihadirkan. Ya kayak tadi itu. Ada orang bunuh dituntut kisos. Dia izin mau pulang dulu. Mau pamit sama keluarga. Mau nata-nata urusannya dibereskan dulu. Nanti mau balik. Lah doman, yang domennya misalnya Miftah. Lah tugasnya Miftah berarti nanti datangkan orang yang dituntut kisos tadi itu. Ketika tanggal yang diinginkan. Misalnya 1 Rabiul Tsani. Ya udah tugas ente Miftah. Nanti 1 Rabiul Tsani datangkan itu. Kalau dia nggak datang atau ngilang, bukan berarti ente dikisos, enggak. Kalau ada orangnya dan ketahuan, ente kewajiban untuk datangkan orang itu. Waduh ya apa ini Rib? Males anak sibuk urusan ente. Ente sudah berani doman ya. Jadi dari sini kita paham doman itu ada 3. Doman dan tugasnya apa? Membayar utang. Danu utang ke ana 500 juta, dominnya Miftah. Maka saya bisa nagih ke Danu, kalau nagih ke Danu selesai. Atau nagih ke Miftah boleh, Miftah tidak boleh nolak. Miftah bayari, nanti kalau sudah dibayari, Miftah minta ganti kepada Danu. Menguntungkan anak, bisa nagih ke 2 arah ya, ke 2 orang. Tinggal milih mana yang lebih gampang. Ya, mana yang lebih gampang. Nah, ada doman rodul ain, ada doman ihdorul badannya. Udah, ini doman. Ini yang catatan kaki, isyaratun lil kafalah. Ini isyarat pada kafalah. Kafalah ini doman badan. Ada 3 ini doman ini. Doman den, doman ain, doman badan. Arkanud domani. Rukunnya doman itu ada 5. Pertama domin, ya tadi itu. Yang bertanggung jawab tadi, yang menunjukkan dadanya. Urusan saya. Urusan saya. Ini domin. Ada madmun lah. Ada madmun anhu. Ada madmun, ada sighah. Madmun lah itu siapa? Catatan kaki. Huwa sahibuddin. Yang menghutangi. Asan pakai bahasa Indonesia. Ya, yang menghutangi. Jangan pakai bahasa Jawa, tidak enak ya. Yang ngutangi. Yang menghutangi. Ini madmun. Madmun lah. Orang yang menghutangi. Jadi ana ngutangi Danu 50 juta. Yang tanggung jawab Miftah. Miftah domin, saya madmun lah. Kenapa kok ada lah diuntungkan dengan doman? Karena ana diuntungkan kan ya. Gara-gara ente doman, ana bisa nagih ke Danu, bisa ke ente. Lebih mudah kan ya? Menguntungkan lah ini. Yang menghutangi. Pihak yang menghutangi itu namanya madmun lah. Ini kalau diartikan untuk doman den. Gitu. Wa madmun anhu. Madmun anhu ini madin. Madin ini yang punya utang. Makanya kalau punya madrasah jangan sebut madin, pakai utangin nanti ya. Nggak enak namanya ya. Madin. Makanya madin rata-rata nggak punya fulus ya. Namanya madin. Nyingkat itu nyari yang lain, jangan madin ya. Madin.
Banyak utangnya, Madin. Wa madmun anhu, ini Madin, yang punya utang. Berarti dalam kasus tadi contohnya Danu ya, punya utang ke anak. Ini madmun anhu, yang punya utang. Madmun ini hutangnya, huwa den, catatan kaki. Dennya itu madmun. Wasiqah, siqat. Ini untuk kalau penjelasan doman den. Kalau doman ainnya tinggal disesuaikan. Di sini domen ya tetap miftah. Madmun lah berarti orang yang punya barang. Orang yang punya, anak punya motor dipinjem sama Danu ya. Miftah yang tanggung jawab, berarti miftah domin. Saya madmun lah, diuntungkan dengan adanya doman. Anak bisa nuntut ente untuk kembalikan. Ya. Nah, ini madmun anhu. Ya, madmun anhu. Dan ini madmun anhu. Yang pinjem barang. Barangnya itu madmun. Siqat ijab kabul. Ada doman badan, menghadirkan orang. Zaid, bunuh keluarga anak. Anak tuntut kisos. Dia pergi, dominnya yang tanggung jawab, miftah. Miftah domin, saya madmunlah yang diuntungkan. Ahli warisnya korbannya. Ahli warisnya korban. Madmunlah diuntungkan. Anak bisa nuntut itu untuk menghadirkan Zaid. Zaid ini madmun anhu ya. Zaid untuk dihadirkan. Wasiqah. Udah. Surutud domin. Syaratnya domin. Baik doman den, ain, atau badan. Ini syaratnya. Syurutud domini arbaatun. Pertama, ayyakuna fihi ahliyatut tabarruk. Harus memenuhi syarat tabarruk. Apa saja ahliyatut tabarruk kemarin? Baligh, akil, rasyid. Dan kalau untuk urusan harta, hartanya sendiri ya. Ada ahliyatut tasarruf atau ahliyatul muamalah dan ada ahliyatut tabarruk. Kalau ahliyatut tasarruf atau muamalah cukup baligh, akil, rasyid. Itu bisa. Walaupun bukan hartanya sendiri. Saya kepada harta saya sendiri ahliyatut tabarruk dan muamalah. Kepada harta anak punya ahliyatut tasarruf wal muamalah. Ya. Tapi kalau ahliyatut tabarruk, saya hanya bisa tabarruk menggunakan harta saya. Tapi menggunakan harta anak apa boleh? Tidak boleh. Nadir masjid, dia tasarruf pada harta sendiri boleh. Tabarruk dengan harta sendiri boleh. Kalau harta masjid, tasarruf boleh. Asal maslahat untuk masjid. Tabarruk, sodako pakai uang masjid. Kepada tetangga yang sakit perlu biaya misalnya. Sodako pakai uang masjid, tak boleh. Karena tidak berhak tasarruf. Paham ya? Tidak berhak tabarruk. Ya, tidak berhak tabarruk. Untuk domain ini tidak cukup ahliyatut tasarruf. Tapi harus ahliyatut tabarruk. Baligh, akil, rasyid. Kemudian wa ayyakuna mukhtaron. Harus kehendak sendiri. Bukan di bawah tekanan ikrah, paksaan. Kalau dipaksa enggak sah. Kecuali kalau paksaannya bihakin. Ya, paksaannya bihakin. Ya apa paksaan bihak? Ada orang nadar. Miftah sudah nadar. Saya nadar. Kalau Danu punya utang, maka saya dominnya. Atau misalnya Danu sudah punya utang. Miftah harus nadar. Saya nadar akan menjadi dominnya Danu atas utangnya. Setelah nadar tidak mau melaksanakan, tidak mau ijab kabul doman, boleh hakim mas ayo. Inti ngomong doman, ucapkan segot doman. Kalau tidak tak penjara. Akhirnya inti mengucapkan segot doman karena takut di penjara, sah. Karena apa? Paksaannya bihakin. Inti nadar itu wajib dilaksanakan. Nah ini kalau tidak melaksanakan bisa dipaksa. Nah, ini syarat kedua. Ayyakuna mukhtaron. Kalau ikrah tidak sah kecuali kalau ikrahnya bihakin, ya, ikrahnya bihakin. Kemudian wa ayyadana lahu al-madmunu awwaliyuhu fi dhamanil badan. Ini syarat yang keempat, yang ketiga ini khusus untuk dhaman badan, tidak berlaku untuk dhaman ain atau dhaman den, khusus di sini. Syarat ketiga, yaitu doman untuk menghadirkan orang. Syaratnya apa? Ayyadana lahu lidhamin al-madmunu awwaliyuhu fi dhamanil badan. Untuk doman badan harus dapat izin dari madmun, orang yang ditanggung. Yang izin pulang dulu tadi itu ya. Pembunuh yang izin pulang dulu. Atau walinya. Kalau dia misalnya mahjur, walinya. Jadi harus ada izin. Contoh kayak tadi itu.
Zaid bunuh keluarga saya. Itu. Mau tak tuntut kisos, dia izin mau pulang dulu. Domainnya Miftah. Miftah kalau mau doman, bukan izin ke Ana. Izin kepada Zaid ini. Yang ditanggung. Bukan izin ke Ana, enggak perlu izin ke Ana ya. Tapi izin kepada Madmun. Orang yang akan pulang ini ya. Terdakwa ya, tersangka. Izin kepada tersangka ini, yang mau dihadirkan. Kenapa kok perlu izin? Karena ini kan orang merdeka. Orang merdeka itu tidak bisa dikuasai oleh orang merdeka lainnya. Merdeka ya merdeka, tidak bisa diatur-atur. Lah nanti kalau pas tanggal misalnya dihadirkan satu Rabiul Tsani, dihadirkan dia satu Rabiul Tsani, ente berkewajiban mendatangkan kan ya? Nah, ente berkewajiban mendatangkan, datang ke rumahnya, misalnya rumahnya di Surabaya, ente menghadirkan. Dia kalau tidak mau ente paksakan ya. Lah maksa orang merdeka itu tidak boleh. Dia itu orang merdeka kok ente paksa-paksa. Dan ente bukan aparat. Ente bukan hakim. Beda kalau hakim berhak maksa untuk menegakkan keadilan. Ente bukan hakim. Kata Satpol PP bukan ya? Tidak berhak. Memaksa orang untuk datang nggak berhak. Maksa kategori gosop nanti. Maka diperlukan izin. Paham ya? Biar tidak kategori gosop nanti. Nah, sehingga perlu izin. Ini sekali lagi syarat ketiga khusus untuk doman apa? Badan. Khusus untuk doman badan. Ayyadana lahul madmunu awwaliyuhu fi domanil badan. Jadi madmunnya atau walinya kalau dia mahjur itu harus mengidini. Jadi kalau dia nggak mahjur, mutlaqut tasarruf, izin kepada dia langsung madmun. Kalau dia nggak mutlaqut tasarruf, safeh misalnya, maka yang mengizini adalah walinya. Paham ya? Harus izin. Wa ayyadana lahul madmunu awwaliyuhu fi domanil badan. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat untuk doman, syaratnya domin ini, ayyakuna qadiron alantizail en fi domani ratiha au ya'dana lahul madmunu anhu. Ini syarat khusus yang ke doman ain, syarat keempat ini. Kalau tadi syarat 1, 2, syarat umum untuk doman den, ain atau badan. Syarat ketiga khusus doman badan. Syarat keempat khusus untuk doman radil ain. Tidak berlaku di den atau badan. Enggak. Apa ini? Ayyakuna aidomin qadiron alantizail en fi domani radiha. Dominnya harus mampu untuk mengambil secara paksa. Intiza itu mengambil secara paksa. Untuk mengambil ainnya di dalam kasus surah doman mengembalikan ain. Dalam surah doman mengembalikan ain. Harus, kalau tidak mampu ya tidak sah. Atau imam mampu, au ya'dana lahul madmunu anhu. Atau diidini oleh madmun anhu. Diidini oleh madmun anhu ya. Imma ente mampu, punya kekuatan, power untuk ngambil, walaupun tidak dapat izin. Atau kalian tidak mampu, harus dapat izin. Misal yang gosop ini dia. Ya. Misal yang gosop ini dia. Gosop motornya Zaid. Dibawa pulang ke Banyuwangi. Ketika ditagih, mana dia motornya? Waduh, nasib repot ini. Besok aja ya. Enggak. Besok itu hilang lagi. Kayak welut. Hilang lagi besok nanti. Besok, anak repot sekarang. Ya wes, ada domainnya. Asal ada domainnya enggak masalah. Yang penting ada domainnya. Oh ya khair, domainnya Rizki. Doman untuk ngambil barang dari dia. Siapa anda ini? Syaratnya itu. Imma Rizki mampu ngambil secara paksa. Dia, kasih no. Itu ya. Imma apa? Mampu untuk ngambil secara paksa. Atau imma dapat izin dari ente. Walaupun tidak mampu. Waduh, akhirnya tidak mampu. Kalau ente ngidini sah. Ya, imam mampu ngambil secara paksa atau dapat izin dari madmun anhu. Madmun anhu yang tadi itu, yang gosop ya. Yang pinjam, kalau pinjam ya pinjam, kalau gosop. Paham ya? Imma mampu atau dapat izin. Kalau doman badan, tidak cukup mampu, harus dapat izin.
Paham ya? Ayyakuna qadiran ala intizainan fi dhamani ratiha au ya'dana lahul madmunu anhu. Dan tugasnya tadi sudah Cak jelaskan. Domanten kewajibannya adalah melunasi, membayarkan. Walaupun nanti bisa minta ganti. Tapi anak bisa nagih ke Danu bisa. Memang aslinya punya utang Danu, nagih ke Miftah bisa. Ente Miftah harus siap-siap ditagih. Jangan sampai nolak, itu doman sudah ya. Kalau doman N hanya untuk menghadirkan, bukan mengganti kalau rusak atau tidak bisa diambil. Tidak boleh kalau syarat begitu batil karena tidak sesuai tujuan pensyariatannya. Ada doman badan ini hanya untuk menghadirkan orang, bukan menggantikan hukuman kalau dia nggak datang atau tidak mampu menghadirkan. Tidak, hanya mendatangkan. Kalau tidak menjalankan tugas, penjara. Ditakzir oleh hakim. Jadi orang sudah doman tidak mau menjalankan tugasnya, laporkan ke hakim biar ditakzir, imam di penjara atau yang lain yang membuat jerak. Sekarang beralih pada syartul madmunilah. Syarat madmunlah. Tadi madmunlah itu siapa? Yang diuntungkan dengan doman. Kalau utang berarti orang yang menghutangi. Kalau barang pinjaman berarti yang meminjamkan. Ya, yang meminjamkan. Kalau dalam doman badan berarti keluarga korban yang akan nuntut kisos misalnya ya. Nah ini madmunlah. Syaratnya apa? Syartul madmunilah satu tok. Ayya rifahud domin biainihi. Domin harus tahu orangnya. Ainnya. Ngelihat orangnya pokoknya cukup sudah. Untuk mengetahui ain gimana dulu di Mabek? Dengan melihat. Ente Miftah, kalau misalnya mau doman, Zaid ini bunuh keluarga anak. Tak tuntut kisos, dia mau pulang. Ente kalau mau doman, ente harus tahu anak. Minimal ngelihat. Hatta ndak tahu namanya, ndak tahu manakibnya, ndak tahu biografinya, nggak tahu CV-nya, kurikulum vitae, ya, nggak mengerti pengalaman organisasinya, nggak ngerti jenjang pendidikannya, pokok tahu orangnya cukup. Jadi ente kalau mau doman, baik doman den, ain, badan, ente harus tahu terhadap madmunlah. Paham ya? Kalau nggak tahu, nggak sah. Kenapa diharuskan tahu? Karena ente kalau nggak tahu gimana doman, ente nggak tahu orang ini ruwet apa enggak, keras apa enggak, tegas apa enggak, ya. Nanti harus ngelihat. Minimal ngelihat, hatta enggak tahu biografinya. Loh kenapa kok cukup melihat? Kalau ngelihat kan masa tahu manakibnya. Iya, orang itu bisa dilihat dari mukanya udah. Oh ini ruwet ini. Oh, orang ini ruwet, orang ini gampangan, orang ini banyak toleransinya, orang ini serem, orang ini begini, begitu ya. Bulet ini. Itu bisa kelihatan. Khususnya mata ya. Itu mata itu berbicara. Jadi antum kalau ngomong sama orang itu, jangan hanya denger mulutnya, lihat matanya. Mata itu bisa menunjukkan orang ini omongan sama hatinya sama apa enggak kelihatan. Ada ngomongannya itu santun, lembut, itu. Tapi menyimpan rencana jahat dari matanya. Bagi orang yang ngerti bahasa mata. Bagi orang yang ngerti bahasa mata kelihatan. Wajah itu berbicara. Mata juga berbicara. Gitu. Yang paling nggak bisa bohong itu mata. Lek wajah masih bisa. Orang itu ngomong bisa apa? Wajahnya itu betul-betul bisa menyembunyikan kedoknya. Bisa itu. Lisan paling gampang itu lisan. Untuk bohong itu gampang. Lisan tidak sama dengan itu paling gampang. Agak sulit wajah. Jadi kadang orang itu ngomongnya itu seperti halus, tapi dari mukanya kelihatan. Ada rencana jelek ini. Ada itu. Tapi ada orang yang bisa membohongi orang hatta dengan wajahnya itu. Jadi mulut dan wajah itu bisa sinkron, artinya enggak sama dengan yang bisa. Yang paling sulit itu mata. Paling sulit itu mata. Makanya kalau antum biasanya ngomong sama beliau atau apa, dilihat matanya kan kadang-kadang gitu kan ya. Karena beliau Masya Allah, kalau untuk bahasa mata sangat bisa. Makanya kalau orang kadang itu, harusnya yang ngomongnya pinter ya, itu dilihat matanya biasanya. Interview. Jangan macam-macam bohong. Mata antum dilihat ya.
Itu sangat bisa baca mata, tembus lagi ya. Itu jangan macam-macam bohong, kelihatan dari matanya. Ya. Sebagian orang punya kalian, sebagian orang enggak. Sebagian orang itu. Sebagian orang itu polos. Nah, polos itu kadang-kadang kurang cerdas akhirnya ya. Jarang ada orang polos, hatinya bersih, tapi di saat yang sama juga cerdas. Itu jarang. Biasanya kalau polos ya begitu itu modelnya ya. Gampang ditipu. Tapi apa? Sebagian orang enggak, kayak Sayyidina Umar itu. Beliau Masya Allah hatinya sofa, bersih, tapi cerdas. Makanya beliau mengatakan, apa? Lastu bi khibbin, wala yakhta'uni khubbun. Saya ini bukan orang bodoh, dan saya tidak bisa ditipu oleh orang bodoh. Jadi beliau itu hatinya bersih, tapi cerdas, jarang itu. Enggak banyak. Biasanya kalau orang cerdas, hatinya itu enggak terlalu bersih. Gampang berburuk sangka. Gampang Orang kalau cerdas biasanya begitu. Orang kalau polos biasanya kurang cerdas. Yang gabungkan dua-duanya itu jarang. Cerdas, hatinya bersih. Bersih, sofa itu. Nah, itu jarang. Model kayak gitu itu jarang. Udah. Balik ke syaratnya madmunlah. Jadi madmunlah ini harus diketahui oleh domin. Jadi ente kalau doman bisa sah harus tahu terhadap madmunlah biainihi ayat rifau domin. Diketahui oleh domin dengan namanya. Bukan dengan namanya, dengan orangnya. Jadi ngeliat orangnya. Catatan kaki di bawah. Wa illam ya'rif ismahu wa nasabahu. Nggak ngerti namanya, nggak ngerti nasabnya, nggak ada masalah. Kenapa kok harus tahu? Yaitu litafawutin nas fistifa'iden tasdidan wa tasilan. Karena orang itu ketika nagih utang beda-beda. Ada yang keras, setiap hari nagih, nggak selesai-selesai. Nggak pernah dilepas, dikejar terus. Ada orang yang nggak nagih, tapi gampangan. Nggak ada ya khair. Nanti kalau ada dikasih kesempatan. Nah, makanya ente harus tahu. Loh kalau memang begitu, kok cukup melihat orangnya? Ya, wa innama kafat ma'rifatu ainihi li'annal dhahir unwanul batin. Cukup melihat dhahirnya, orangnya, fisiknya, badannya itu dilihat. Cukup, kenapa? Dhahirnya seseorang itu menunjukkan batinnya. Tapi nggak semua orang bisa baca kayak gitu. Ya. Beberapa orang bisa tajam. Bukan karena kasaf kita di luar pembahasan sudah aulia. Enggak, hatta orang-orang biasa. Itu sebagian dikaruniai oleh Allah apa? Keahlian untuk baca fisik orang. Oh ini orang ini baik. Oh orang ini enggak baik. Nah, dan jarang meleset. Itu kayak pedagang misalnya. Antum kalau mau beli khususnya buah-buah yang rawan. Kayak durian ya. Itu harganya mahal. Dalamnya enggak mesti. Pedagang itu paham. Ini durian ini bosok apa enggak itu paham. Hatta luarnya bagus. Pedagang itu paham ini durian bosok apa enggak. Rasanya enak apa enggak enak itu paham. Ya hanu kalau ngomong enggak tahu. Enggak tahu. Makanya kalau beli durian, antum enggak ngerti durian, jangan milih sendiri. Kenapa? Nanti antum milih casingnya. Oh ini kulitnya bagus. Bukan brokolitnya ente mau makan kulitnya. Bukan makan kulitnya. Karena itu kalau mau beli durian itu, lihat dulu pedagangnya. Lihat, kelihatannya ini orang baik apa enggak. Pertama itu ya. Pertama itu. Oh kelihatannya orang baik. Udah, kalau kelihatan orangnya ini tandanya baik. Murah senyum, kemudian bukan senyum kemunafikan. Senyum memang asli. Tapi ya, setelah punya keahlian, kalau enggak ya gampang ketipu. Lihat orangnya. Oh ini khair kayaknya. Langsung kalau kelihatan orangnya sepertinya khair dan antum memang punya keahlian baca tanda-tanda fisik orang, langsung pilihkan yang enak. Jangan pilihkan yang enak. Orang kalau khair pilihkan yang enak. Beberapa kali tak coba mujarab. Jadi kalau beli baru lihat waduh surem ini. Asan pindah. Asan pindah, jangan dilanjut. Ente minta tolong pilihkan yang enak. Kalau beli satu mungkin dipilihkan enak. Ente beli 3, satu tok yang enak itu. Yang 2 kayak mukanya dia udah.
Itu. Beberapa kali tak coba itu. Pertama kok kayak ndak enak gini menjualnya. Tak coba, beli 3. Belikan yang enak. Dikasih 1. Gitu. 1 biasanya dibuka. Dia karena paham dia, yang enak yang enggak itu paham. Dibuka. Ketika buka pertama milih yang enak dia, pilih ono. Oh iya enak. Oh iki sing loro iki tok dulure iki tunggale iki sak wit. Korot ketapur ya. Nyampe di rumah enggak ada rasanya ya. Akhir tadi kolek duriannya ini ya. Enggak bisa dimakan biasa. Terus itu beli durian itu lihat orangnya. Orangnya kayaknya khayyir, langsung tolong pilihkan. Kalau orang khayyir enggak bakalan dibantu. Biasanya kalau orang khayyir itu, kan dia rugi juga kan kalau begitu kan ya. Biasanya wis milo dhewe wis gitu ya. Ndak tak paksa, pilih no. Tak gitu kan. Pilih no. Sebagian itu, milo dhewe. Karena dia mau nipu nggak mau ya. Mau milih kan takut rugi. Akhirnya ndak mau milih kan. Milo dhewe kono milo dhewe. Karena tak paksa, ndak pilih. Kalau orang yang nggak mau itu milih kan, berarti dia itu khayyir, paksaan. Nah tetap nggak mau berarti nggak ada yang enak itu. Nah tetap nggak mau, nggak ada yang enak itu. Gitu. Jadi perlu baca wajah orang itu harus punya keahlian untuk baca wajah orang. Nah, ala kulli hal. Syartun madmunilah itu. Kemudian sekarang syartul madmuni anhu. Syarat madmun anhu. Ini yang punya utang ya, yang berhutang, madin. Syaratnya apa? Syartul madmuni anhu kaunuhu madinan, harus punya utang. Belum punya utang jadi doman dulu, enggak bisa. Contoh misalnya, Danu ini masih akan utang, belum punya utang, masih akan hutang. Saya sudah minta domin, utangnya belum kok minta domin ya apa? Akhirnya ini Miftah, bener Miftah? Ya, saya doman utangnya Danu. Loh utangnya sih belum, masih akan hutang. Nyari orang dulu enggak apa-apa, tapi akad doman itu kan pakai ijab kok, kabul. Nanti setelah punya utang, jadi Danu utang dulu ke anak, baru ente domin tu dainahu. Ya, baru ente ngomong begitu. Jangan masih akan hutang sudah doman, tidak sah. Karena syaratnya madmun anhu harus madin, sudah punya hutang. Syurutul madmuni, syaratnya madmun ini dennya ya. Nah, syurutul madmuni salah satu, subutuhu, sudah wujud. Subut itu artinya wujud. Hutangnya sudah ada. Kalau masih akan hutang, doman, tidak bisa. Harus subut dulu. Ai wujuduhu. Fala yasihu qablahu, catatan kakinya itu. Karena nafaqatil ghad. Kayak nafkah besok untuk istri belum wajib. Sehingga karena belum wajib yang nggak jadi utang. Tidak bisa istri minta domin misalnya, Mas, sampean kalau ngasih nafkah sering telat. Wis untuk nafkah besok anak minta domin. Ya wis fulan dominnya, nggak sah. Kenapa? Hutangnya belum ada. Ini syarat pertama, harus subut. Kemudian kecuali nanti doman darok, nggak usah kita bahas sekarang. Karena kita fokus sekarang antum memahami dasar. Nanti di level kedua mungkin diterangkan apa itu doman darok. Itu pengecualian, dan belum ada sudah bisa doman. Itu nanti aja. Sekarang nggak perlu. Cukup antum paham dasar bahwa doman den itu dennya harus ada dulu. 1. Kedua, waluzumuhu, harus sudah lazim. Kan kemarin akad itu ada yang jaiz, ada yang lazim. Den yang bisa didomani itu harus sudah lazim. Harus lazim. Kalau nggak lazim, maka tidak bisa. Itu. Lazim atau kemarin, lazim atau ayil ilal luzumi binafsihi, kayak saman. Kalau saman B, misalnya saya beli motor ke Danu seharga 20 juta. Dibayar seminggu lagi. Ya, dibayar den 10 juta. Kalau masih ada khiyar, maka samannya ini dennya belum lazim karena kan bisa difasah. Tapi ayil ilal luzumi binafsihi akan menjadi lazim dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan habisnya khiyar. Boleh itu. Kalau sudah tidak ada khiyar, sudah lazim. Den lazim boleh didoman. Begitu juga den yang ayil ilal luzumi binafsihi. Itu bisa didoman. Den jaiz tidak bisa didoman. Apa contohnya den jaiz kemarin? Den kitabah, ju'ala. Contoh kayak anak ngomong ke Haidar,
ente gali sumur di tanah ana sampai keluar sumber. Kalau keluar sumber tak kasih ongkos 10 juta. Nah, oke, setuju. Kan ana punya den ini. Den 10 juta kepada Haidar ongkos gali sumur. Sebelum selesai dia gali sumur, ini belum wajib. Ana belum dianggap punya utang. Kalau sudah keluar sumber baru ana punya utang. Artinya belum lazim ya, belumlah bisa digagalkan. Selama masih proses penggalian, belum keluar air, ana bisa gagalkan, tidak jadi. Ya sudah selesai. Ini den jaiz namanya, bisa difasakh. Tidak bisa di doman ini. Yang bisa didoman khusus den yang lazim au ayil ilal luzumi binafsihi. Kemudian syarat yang ketiga, syarat terakhir, wa ilmu dhamini bihi bil madmun. Domin harus tahu terhadap utangnya. Tahu apanya? Jinsan, wa qadran, wa sifatan, wa ainan. Jadi harus tahu jenisnya. Utangnya utang apa? Uang, beras. Kemudian qadran jumlahnya berapa? Misalnya uang 1 juta, 5 juta, beras 1 ton, 1 kintal. Ini qadran. Wasifatan sifatnya uang 1 juta apa? Rupiah, dolar, real. Harus tahu. Mukassar, sahih, beras apa? Beras premium, beras medium, beras nyelawat. Ya, harus tahu sifat-sifatnya. Jinsan, wa qadran, wa wasifatan. Kemudian apa itu? Wa'ainan. Wa'ainan begitu. Ya ini kalau apa? Bukan den, kan madmun itu kan doman, ada doman den, ada doman ain. Kalau doman ain ya itu harus tahu ainnya itu apa ya. Harus tahu ainnya. Misal itu doman motor, ya harus tahu motornya. Wadah ya. Ainan. Kalau den ya berlawanan dengan ain ya. Den itu berlawanan dengan ain. Ini untuk yang doman ain, harus tahu ainnya. Apa ainnya? Harus tahu. Surutu sighati doman. Sekarang syarat sighotnya doman. Ada salah 3. Antakuna bilafdin yush'iru bil iltizam. Harus menggunakan lafaz yang yush'ir, menunjukkan iltizam, siap bertanggung jawab. Jadi menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan orang itu siap untuk iltizam, menanggung kewajiban, bertanggung jawab. Contohnya di bawahnya itu. Kadomintu dainaka ala fulan. Saya tanggung utang inti terhadap fulan. Au takaffaltu bi badani fulan, saya tanggung. Saya bertanggung jawab untuk mendatangkan badannya fulan. Mendatangkan fulan misalnya. Nah itu. Jadi harus ada lafaz-lafaz yang menunjukkan kesiapan bertanggung berjawab. Gitu. Apa harus omongan? Tidak harus omongan. Catatan kakinya itu fimanahu alkitabah mania. Pakai tulisan boleh. Pakai pesan suara boleh. Isyarah orang bisu asal memahamkan juga boleh. Ini syarat yang pertama. Antakuna bilafdin yusiru bil iltizam. Kemudian wa adamu ta'lik, tidak boleh ditaklik. Kalau sudah datang bulan Maulid, maka saya doman utangnya fulan, tidak sah. Tidak bisa ditaklik. Wa adamu ta'kid, tidak boleh dibatasi waktu. Saya doman utangnya Danu tapi sebulan saja. Lebih dari sebulan saya tidak tanggung jawab. Nah, enggak. Jadi enggak boleh ditaklek dan tidak boleh dibatasi waktu. Kalau ditaklek atau dibatasi waktu, maka batal. Sekarang surahnya. Surah ya sudah maklum dari tadi sudah diterangkan satu persatu. Tinggal baca aja. Surah Doman Nuden. Surah contoh Doman Den. Surah itu Doman Den ayyakuna li zaidin ala amrin. Li zaidin ini berarti dain apa madin? Kalau li itu yang menghutangi. Kalau ala itu berarti yang berhutang, madin. Berarti di sini yang menghutangi siapa?
Zaid. Yang berutang Amr. Jadi Amr punya utang ke Zaid. Mi'atu dinar, 100 dinar. Dainan laziman, utang yang lazim, bukan jaiz. Fayaqulu Bakrun li Zaidin. Kemudian Bakar ngomong pada Zaid. Ini Bakar ini dominnya. Domin tu dainaka. Jadi yang domin Bakar. Madmunlah siapa ini? Madmunlahnya siapa? Ya. Ya Zaid. Yang menghutangi kan ya? Madmunlah. Madmun anhu. Amr. Yang berhutang ya Madin. Madmunnya apa? Mi'at dinar. Suratu domani radilain. Contoh doman radilain. Suratu domani radilain. Faikulu bakun Zaidin domin itu ada sudah. Suratu doman radilain. Ayyado azaidun yadahu ghosban ala dabati amrin. Zaid meletakkan tangannya, maksudnya menggosok. Kalau singkatnya itu Zaid menggosok dabahnya Amr. Dabah ini binatang ya. Ontanya Amr ya. Zaid gosok ontanya Amr. Zaid yang gosok. Pemilik onta Amr. Fayaqulu Bakrun li Amrin. Bakar ngomong nang Amr. Domintu roddadabatika allati ghosobaha minka Zaidun. Saya bertanggung jawab untuk mengembalikan onta inti yang digosok oleh Zaid. Dominnya siapa? Bakar. Madmunlahnya? Madmunlah berarti pemilik ontanya ya. Siapa? Amr. Madmun anhu? Zaid. Yang ghosab ya. Madmunnya? Dabah. Ontanya. Suratu dhamanil badan. Itu surah dhamanil badan. Suratu dhamanil badan al-musamma bil kafalah. Nama lainnya kafalah. Ayyakuna li Zaidin ala amrin hakun mali. Jadi Zaid ini punya hak harta benda yang menjadi tanggungan Amr. Tapi yang ditanggung bukan bayar utangnya. Ditanggung datangkan orang. Au kisos. Atau ada hak kisos. Jadi Zaid ini nuntut kisos pada Amr karena Amr bunuh. Au haddu qadfin. Atau Amr habis nuduh Zaid zina. Akhirnya dituntut had qadaf. Dicambuk 80 kali. Tuduhan apa? Zina ya. Qadaf itu tuduhan zina. Fayaqulu Bakrun li Zaidin. Takafaltu laka bibadani Amrin. Bakar ngomong pada Zaid. Saya bertanggung jawab untuk mendatangkan badannya Amr. Dominnya siapa? Bakar. Madmunlahnya yang diuntungkan dengan doman itu Zaid ya. Penuntut, pihak penuntut. Madmun anhu. Amr yang dituntut. Sehotnya yaitu takafaltu laka bibadani Amrin. Visual. Fadol. Ya. Ya. Iya, kalau ditanggung misalnya pindah kepada orang yang nanggung tadi. Utang itu bukan berarti diadab. Enggak mesti. Jadi orang punya utang ketika meninggal belum terlunasi itu bukan berarti dia berdosa. Enggak, kalau dia udzur utangnya untuk hajat, bukan utang yang haram. Kemudian juga enggak sembrono, dia enggak ada dosanya. Cuman terhalang dari makomnya yang tinggi ya. Nah, begitu. Padahal tapi nanggungnya jangan hanya nanggung asal ngomong, betul-betul dilaksanakan. Padahal wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.